Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok Oksigen kelas 311 Dedika Pajak 2019. Kelompok Oksigen beranggotakan Nanda, Sando, Jul, dan juga Lydia. Kali ini kita akan bahas tentang costing by product dan joint product. Apa sih itu joint product dan by product? Jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Misalkan ada sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut melakukan sebuah kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi ini, perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk dan produk tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah produk utama atau main product. Main product sendiri dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama adalah produk yang berasal dari bahan yang berbeda atau biasa disebut co-product, dan barang yang terbuat dari bahan yang sama atau yang biasa disebut joint product. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan produk sampingan yang biasa disebut dengan by product. Kita masuk pada joint product. Karena terbuat dari bahan yang sama, sehingga proses pengolahan awalnya dari beberapa produk tersebut juga sama, sehingga biayanya juga dijadikan satu yang biasa disebut dengan joint cost. Kemudian joint cost ini baru akan dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan takarannya masing-masing. Dan titik di mana pemisahan atau pengalokasian ke produk-produk tersebut disebut dengan split off. Produk-produk tersebut bisa dikatakan sebagai produk setengah jadi, sehingga perlu pengolahan lagi agar menjadi bahan jadi. Nah, biaya-biaya yang digunakan dalam pengolahan produk-produk yang sudah terpisahkan tersebut disebut dengan separable cost. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mengalokasikan pada masing-masing produk pada titik split off dari joint product tersebut. Dalam hal ini kita mengenal 4 metode. 4 metode tersebut adalah metode unit produksi, metode biaya rata-rata per unit, metode harga jual relatif, dan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode unit produksi. Kita punya data di mana produk A, B, dan C masing-masing 1000, 2000, dan 3000 unit dengan keterangan joint cost semuanya adalah 4.800.000 dan tidak ada separable cost. Di sini kita menggunakan jumlah unit sebagai dasar penghitungan. Produk A 1000 per 6000 dikali 4.800.000, hasilnya adalah 800.000. Begitu juga dengan produk B dan produk C. Metode kedua adalah metode biaya rata-rata per unit. Sebenarnya hampir sama dengan metode sebelumnya, hanya langkahnya yang berbeda. Yang pertama, kita cari rata-rata joint cost per unitnya, yaitu 4.800.000 dibagi dengan 6.000 unit, hasilnya 800 per unit. Kemudian kita alokasikan dengan mengalihkan jumlah unit dikali dengan harga rata-rata joint cost per unit. Yang ketiga adalah metode harga jual relatif. Keterangan tambahan, harga jual produk untuk A, B, dan C adalah 3.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung harga jual relatif dari setiap produk dengan cara mengalihkan produk yang dijual dengan harganya. Kita dapat produk A, B, dan C masing-masing 3 juta, 4 juta, dan 3 juta dengan total 10 juta. Dan angka-angka ini yang kita gunakan untuk menghitung pengalokasian. Produk A 3 juta dibagi 10 juta kali 4.800.000, hasilnya 1.440.000. Demikian produk B dan produk C. Metode yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Untuk keterangan tambahan, bobot tiap untuk masing-masing produk A, B, dan C adalah 3, 3, dan 2. Bobot di sini bisa dipengaruhi dari berat, volume, dan lain-lain. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung bobot tiap produk dengan mengalihkan bobot kali jumlah unitnya. Dan kita dapat angka sebagai berikut. Kemudian kita alokasikan sesuai dengan perbandingan angka-angka tersebut dan kita bisa dapat hasilnya. Kita masuk pada metode by product. Di sini kita mencari tahu diapakan
byproduct tersebut. Ada dua metode, yang pertama adalah non-cost method dan cost method. Non-cost method sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama gross revenue method, di mana byproduct dijual dan dapat dicatat sebagai other income atau sebagai penambah sales revenue atau sebagai pengurang COGS dan atau sebagai pengurang production cost. Dan yang kedua adalah sebagai net revenue method, di mana diakumulasi sebagai penghasilan. Kemudian ada replacement cost method, di mana byproduct tidak dijual namun dijadikan sebagai bahan baku lagi untuk diproduksi menjadi barang baru dalam perusahaan yang sama. Kita cari contoh perusahaan yang menerapkan sistem joint product tersebut. Di sini kita punya PT Cimory yang merupakan perusahaan pengolah produk olahan susu sapi. Bahan awalnya adalah susu sapi, kemudian diolah untuk dijadikan berbagai macam produk. Di sini ada titik split off untuk mengalokasikan joint cost-nya ke masing-masing produk. Yang pertama ada fresh milk dan yang kedua ada yogurt. Namun di sini semuanya masih setengah jadi ya, kecuali fresh milk. Fresh milk kan susu segar sehingga sudah menjadi barang jadi. Dan yogurt perlu biaya tambahan untuk menjadi yogurt yang jadi. Biaya tambahan tersebut yang biasa kita sebut sebagai spareable cost. Selain itu, pengolahan tersebut juga menghasilkan produk lain, produk sampingan, yaitu limbah cair yang bisa dijual kepada pihak luar, pada peternak misalnya, agar bisa digunakan sebagai pakan ternak. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.